Halo Sobat Rivi, selamat datang di Bintang 5. Bahas 5 informasi menarik, 5 informasi asik, 5 informasi unik yang dikemas secara atraktif yang bikin lo tambah aktif karena sangat interaktif. Pastinya ketemu lagi bareng sama host kesayangan kalian, Rengga Agitama. Gak kerasa ya Sobat Rivi, sudah lebih dari sekitar 6 bulan COVID-19 ada di Indonesia. Dan pastinya berdampak ke semuanya. Anak sekolah pada nggak sekolah, terus juga sekolah juga lagi ditutup dan nggak tahu dibukanya kapan. Ada juga banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya termasuk pekerjaan atau usahanya. Tapi jangan sedih, karena di episode kali ini gue akan kasih informasi yang sangat penting sekali. Lo bisa cobain 5 ide bisnis yang pastinya berjaya saat di masa pandemi, bahkan setelahnya. Ada apa aja sih? Kalau gitu langsung aja, ini dia 5 ide bisnis yang akan berjaya setelah masa pandemi. Check it out! Di nomor 5 ada bimbel online. Seperti yang gue bilang di awal, kalau sekolah itu belum beraktivitas secara normal kembali. Nah, adik-adik yang lagi di rumah ini butuh juga bimbingan-bimbingan belajar yang pastinya bukan dari sekolah aja. Lo bisa nih bikin bimbel online dengan memanfaatkan circle terdekat lo, kayak misalnya tetangga ataupun keluarga. Lo juga bisa ajak teman-teman lo yang jadi guru ataupun dosen atau mahasiswa pendidikan semester akhir untuk menjadi gurunya. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting customer-nya banyak dulu ya. Dan yang paling penting, bisnis ini pastinya akan selalu berjaya setelah masa pandemi. Siapa tahu kan bimbel online lo malah jadi besar seperti bimbel-bimbel yang ada sekarang. Iya nggak? Selanjutnya di nomor 4, produk herbal dan juga produk kesehatan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini kesadaran masyarakat tentang kesehatan semakin meningkat. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tidak ingin tertular COVID-19. Nah, untuk obat herbalnya, lo bisa jual obat herbal yang berhubungan dengan imunitas. Kenapa? Karena agar masyarakat tidak terkena COVID-19. Dengan menaikkan imunitas, pastinya kita jauh lebih terhindar dari COVID-19. Produk ini juga bisa menyasar ke kelas menengah ke bawah untuk usianya anak-anak sampai orang tua. Karena seperti yang kita tahu juga, anak-anak dan juga orang tua lebih rentan terkena COVID-19. Dan pastinya setelah masa pandemi berakhir, masyarakat akan lebih aware tentang yang namanya kesehatan. Untuk produk kesehatan ini juga beragam Sobat Rivi, mulai dari obat-obatan, masker, dan juga face shield. Karena seperti yang kita tahu, setelah masa pandemi pun, kita masih akan tetap menggunakan yang namanya masker atau face shield. Lo juga bisa bikin nih konsep bisnis ini secara online, bisa kerjasama dengan online store, atau lo bisa bikin online shop sendiri. Lumayan juga kan? Di nomor 3 ada dropshipper atau reseller. Ini bisnis yang modalnya sedikit, bahkan gak usah pakai modal mungkin ya. Lo bisa cari di internet atau lo bisa langsung menghubungi online shopnya langsung. Jadi dropshipper ataupun reseller itu simple banget sih Sobat Rivi, karena lo tinggal jualan aja via WhatsApp, pasang status di WhatsApp maksudnya, ataupun tinggal pasang snapgram aja di Instagram lo, dan orderan langsung datang. Lo bisa mulai dengan menawarkan ke circle terdekat lo, kayak keluarga, teman, ataupun kolega. Tapi sebelum lo menjadi dropshipper ataupun reseller, lo harus cek dulu nih online shop yang akan lo pilih sebagai dropshipper atau resellernya. Karena biar nggak nipu-nipu atau mungkin yang ratingnya jeblok, ya ngapain kita pilih, ya nggak? Terus, lo juga harus tahu nih detail kalau misalnya ada masalah, entah itu pengirimannya lama, atau cara refund barang, atau kalau misalnya ukurannya nggak sesuai. Nah, harus gimana tuh? Makanya pelajari dulu. Tapi menurut gue, jadi dropshipper ataupun reseller ini sangat menguntungkan lo Sobat Rivi. Apalagi buat lo yang nggak mau kerja keras, maunya diem di rumah, tapi dapat banyak duit, iya nggak? Di nomor 2, lo bisa cobain bisnis pengiriman atau logistik. Bisnis pengiriman ini di masa pandemi bahkan semakin berjaya dan juga semakin ramai. Kenapa? Karena masyarakat mengurangi interaksi untuk bertemu dengan banyak orang. Pasar dan juga mall sempat tutup juga, jadi mau nggak mau mereka akan belanja via online store atau online shop. Buat lo yang bingung gimana mulainya, lo bisa tanya-tanya ke perusahaan penyedia jasa pengiriman atau logistik. Bahkan lo bisa jadi agennya, lo juga bisa dapetin penghasilan yang tetap. Kenapa gue bilang tetap? Karena perusahaan jasa pengiriman ini akan selalu ada, dan akan selalu ada online store atau online shop yang pasti mengirimkan paket-paketnya untuk pelanggannya. Apalagi kalau misalnya ada diskon gede-gedean kayak misalnya 10-10, 11-11 ataupun 12-12. Anyway, siapa di sini yang hobi banget belanja online? Tulis di kolom komentar ya. Di nomor 1 ada bisnis kuliner dengan konsep takeaway. Bisnis kuliner masih tetap menjadi bisnis yang peluangnya sangat besar Sobat Rivi. Lo juga bisa berikan pelayanan secara online dan lo juga bisa pasarkan produk lo secara online. Karena apa? Karena setelah pandemi berakhir, gaya hidup masyarakat juga semakin berubah. Lebih ke males ya. Masyarakat yang tadinya pesan makanan keluar rumah atau pergi kemana untuk pesan makanan, sekarang pastinya jadi lebih malas. Jadi kalau misalnya bisa pesan dari rumah, kenapa harus pergi keluar? Bahkan mungkin nanti masih banyak orang-orang yang melakukan aktivitas kerjaan dari rumah. Nah, lo bisa manfaatin ini nih. Lo juga bisa kerjasama dengan ojek online agar produk lo bisa dipesan via ojek online. Lama-kelamaan pastinya bisnis kuliner lo akan semakin ramai lagi dan semakin besar lagi. Peluang bisnis kuliner akan selalu besar setiap tahunnya. Kenapa? Karena kita butuh makan.
Nah Sobat Rivi, itu dia 5 ide bisnis yang akan berjaya setelah masa pandemi. Tapi lu nggak perlu nungguin setelah masa pandemi, lu bisa mulai dari masa pandemi sekarang. Karena ada juga nih beberapa bisnis yang gue bilang dropshipper ataupun reseller yang tanpa modal. Kalau misalnya lo punya saran bisnis atau mau diskusi tentang bisnis, lo bisa tulis di kolom komentar ya. Pokoknya kita harus tetap semangat mencari rezeki. Yang penting halal dan juga berkah. Jangan lupa juga pastinya untuk like, komen, serta share video ini ya ke temen lo, keluarga, ataupun kolega lo. Kalau lo belum subscribe lah biar lo gak ketinggalan informasi penting dari TV Media. Kalau gitu gue Rengga pamit, bye-bye.